Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Musim dingin harus hangat-hangat. Alhamdulillah, kita bersyukur bersama Ibu, Bapak dan hadirin sekalian pada maghrib mubarakah ini. Alhamdulillah wa syukrillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Baru saja kita menunaikan salat maghrib berjamaah yang diawali dengan tadarrusan, kemudian disusul buka puasa berjamaah. Puasa hari Senin, alhamdulillah banyak penggoda untuk tidak puasa, banyak penggoda juga untuk pergi kemana-mana. Ini masih rangkaian, sudah masuk rangkaian libur sebetulnya. Tapi kita tidak pernah libur beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah libur untuk mengabdi kepadanya. Kita tidak pernah libur untuk mencintainya. Bahkan semakin libur kegiatan kita, semakin peluang yang terbaik untuk berbuat sesuatu sebagai hamba terhadapnya. Masa-masa libur yang akan datang ini, mari kita fokus khatam Quran, hafal-hafal ayat-ayat yang perlu kita hafal, hafal doa-doa, hafal wirid, kemudian juga menghitung-hitung muhasabah amal-amal jariah kita sudah sampai di mana. Dan oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa semoga Allah betul-betul melepaskan kita dari tahun 2014 ini dengan penuh pengampunannya. Memasuki tahun 2015 insyaallah akan datang dengan penuh pengharapan, berkat bimbingan dan pertolongannya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu Bapak sekalian, kita masuk ke poin ayat atau penjelasan tentang Allah yang membuat kita itu sampai kepadanya. Kemudian, nah ini dia, menjernihkan jiwa Bapak Ibu. Ya, bagaimana menjernihkan jiwa? Pernah kita membahas menjernihkan pikiran kan Ibu? Apa perbedaan menjernihkan jiwa dan menjernihkan pikiran? Menjernihkan pikiran, efek positifnya kita akan berpikir lurus. Kita akan memikirkan segala sesuatu secara objektif. Ya. Jernih pikiran kita, tidak terkontaminasi pikiran-pikiran kotor. Ya. Dengan demikian insya Allah memberikan nanti kemurahan, kemudahan memikirkan ciptaannya dengan cerdas. Gampang memikirkan tanda-tanda kekuasaannya di alam raya. Gampang membaca tanda-tanda zaman melalui kecerdasan intelektual akal kita. Insya Allah gampang memahami materi-materi pelajaran yang kita pelajari, dan insya Allah akan kita diberikan kemudahan untuk cepat dan tanggap memecahkan persoalan, karena pikiran kita sepertinya tanpa beban. Ya. Nah, ini perlunya menjernihkan pikiran. Sekarang kita memerlukan juga penjernihan jiwa.
jiwa yang lebih penting untuk jernih. Seandainya bisa kita pilih, lebih bagus mana kita menjernihkan jiwa atau pikiran, sebetulnya dua-duanya sangat penting, tetapi yang lebih penting lagi menjernihkan jiwa. Kegunaannya apa kalau kita membersihkan jiwa? Jiwa yang bersih itu seperti cermin dalam berbagai macam lukisan pendapat para sufi. Jiwa yang bening, jiwa yang cemerlang, jiwa yang jernih itu laksana cermin yang bersih. Cermin yang bersih mampu memperlihatkan pori-pori muka kita. Seperti bleach, bukan bleach ya, seperti lensa. Lensa yang bersih itu akan menangkap sesuatu yang sangat kecil, partikel kecil pun juga itu akan terlihat. Cermin yang jernih, tidak ada kotorannya, bintik-bintiknya, mampu memantulkan nur ilahi, sehingga kita mampu insya Allah menangkap nur ilahi. Jadi bukan lagi pikiran, kita bisa memahami sesuatu tanpa menggunakan kornea mata, tanpa menggunakan gendang telinga, tapi mampu kita langsung memahami sesuatu objek yang kita akan fahami. Kenapa? Karena kita meminjam mata Tuhan untuk melihat, kita meminjam telinga Tuhan untuk melihat. Inilah yang di malam Jumat pernah kita bahas. Orang yang mampu meminjam mata Tuhan untuk melihat, orang yang mampu meminjam telinga Tuhan untuk mendengar, untuk meminjam rasa perasaan Tuhan untuk merasa, maka itu disebut dengan al-qurbul. Apa Ibu? Ada dua kan? Qurbul faraid atau qurbun nawafil. Masih ingat nggak qurbun nawafil? Lupa. Ya biasa Bu, lupa. Jadi qurbun nawafil itu manakala contohnya tadi kita meminjam pendengaran Tuhan untuk mendengar, ya, meminjam penglihatan Tuhan untuk melihat. Pengertian lain qurbun nawafil itu ialah, ini materi malam Jumatan sebetulnya. Qurbun nawafil, kita sudah mulai meninggalkan kesadaran awam, sudah masuk kepada tingkat kesadaran khawas. Lebih tinggi lagi nanti, kita sudah meninggalkan kesadaran dan orang lain menilai kita itu seperti tidak sadar. Jadi tidak sadar setelah sadar. Kalau orang sudah mencapai puncak kesadaran, itu akan kelihatan seperti orang tidak sadar. Orang lain menganggap kita itu tidak sadar, tetapi sesungguhnya bagi kita sendiri merasakan inilah puncak kesadaran yang kami bisa capai. Belum pernah terasa seperti itu. Coba kalau ibu lagi sedang khusyuk, bapak sedang khusyuk di atas sajadah, lagi betul-betul di situ, ya, enggak peduli siapa yang lewat di depan, enggak peduli siapa yang bunyikan handphone, enggak peduli apapun yang terjadi di sekitar kita kan. Kenapa? Karena kita sudah mulai fokus menyatu dengan objek yang selama ini kita dambakan. Jadi tidak sadar setelah sadar. Ya. Itu yang disebut dengan fana. Fana artinya tidak sadar dari kesadarannya. Sadar kemudian menjadi tidak sadar karena saking sadarnya, itu namanya al-fana. Dan kalau orang sudah seperti ini,
dia mendengarkan pembicaraan dengan menggunakan telinga Tuhan. Dia mampu melihat dengan menggunakan mata Tuhan. Dengan demikian, peluang untuk salah keliru insya Allah sangat sedikit, tergantung dia kedekatannya nanti dengan sang pengguna tadi itu. Ini yang disebut dengan qurbun nawafil. Nah, kalau qurbul faraid, sadar setelah fana. Ya. Al-baqa'u ba'dal fana. Ya, nanti memang akan ada pembahasan khusus lagi penjabarannya istilah ini nanti pada malam Jumat. Ini karena kebetulan masuk sedikit di sini, ya, bahwa orang yang cermin batinnya bersih, jernih, maka dia mampu menggunakan mata Tuhan untuk melihat karena pantulannya tadi itu. Ya. Tapi nanti masih ada di atasnya qurbul faraid. Ya. Kalau tadi yang bersangkutan itu, ya, kita mampu menggunakan telinga Tuhan untuk mendengar. Nah, kalau sudah sampai ke puncaknya apa yang disebut dengan qurbul faraid dalam ilmu tasawuf ini, Bapak Ibu sekalian, ini mohon maaf kalau saya istilahkan, bukan lagi meminjam telinga Tuhan untuk mendengar. Telinga kita itu sudah seperti, ini kata seperti telinga Tuhan. Jadi kalau tadi itu masih ada jarak aku dan dia. Nah, kalau sudah menjadi qurbul faraid, maka aku adalah aku. Lebih dalam mana? Yang pertama tadi atau yang kedua? Yang kedua, Bu. Qurbul faraid. Tadi kan meminjam. Ini bukan meminjam. Aku adalah aku. Tadi itu adalah aku meminjam telinganya dia. Nah, sekarang yang dia itu sudah menjadi aku. Jadi telinga ini telinganya dia, telinganya aku lah, kira-kira seperti itu. Wow, betapa jauh dan betapa panjang perjalanan yang masih kita tempuh, sedangkan umur kita sudah berapa. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu sekalian, jika Tuhan menghendaki malam ini, besok malam Jumat nanti masuk di wilayah itu, tidak ada yang bisa menghalangi jika Allah menghendaki. Tapi kita harus optimistik. Maka itu kita perlu menjernihkan jiwa. Jadi kalau menjernihkan jiwa, sudah kita tidak bicara lagi tentang panca indera lahiriah. Ya. Sound system ini mungkin sudah tidak diperlukan lagi. Kalau jiwa jernih itu, ada dialognya para aulia, menarik sekali. Di antara sekian banyak wali yang berdialog, kalau ahli fikir berdialog, wah ramai sekali. Ya, kayak di tempat sana itu meja pun dibanting-bantingin tuh. Dialog. Iya. Tapi kalau para sufi, para aulia, para wali berdialog, enggak kedengaran suara. Kenapa? Begitu jernihnya jiwanya, maka dia bisa menangkap isyarat satu sama lain tanpa harus melalui gendang telinga, kornea mata. Kadang-kadang sesekali na'am atau ngangguk. Wah, itu seru dialognya itu. Tapi tidak mengangkat suara. Dan ini tidak perlu bertatap muka jauh di sana di Saudi Arabia.
Satu di Mesir, satu di Sunda Kelapa. Masya Allah. Sama-sama pejamkan mata. Detik yang sama hadir di situ, bagaikan dia satu meja. Yang menarik lagi, sudah 100 tahun wafatnya, hadir di depan meja. Ini tidak masuk akal nih. Tapi sekali lagi, akal itu menjadi alat yang paling murah. Kalau orang sudah sampai ke tingkat yang lebih tinggi, Bapak Ibu sekalian, ya, seperti Nabi misalnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia mampu memahami siapa di antara sahabatnya yang selalu menyebut namanya. Ada hadis Bukhari itu kan, dia mampu mendengarkan siapa mulut yang sering komat kamit berselawat terhadapnya. Makin banyak selawat yang kita ucapkan, semakin jatuh cinta Rasulullah terhadap yang bersangkutan, dan siapa yang akan dimintai syafaat nanti kalau bukan kepada Rasulullah, dan Rasulullah tanpa kita minta syafaatnya, otomatis dia akan memohonkan kepada Allah, karena dia tahu bahwa ini sahabatku ini, jamaah Sunda Kelapa ini paling rajin berselawat, ya. Jadi nggak usah menyebut namanya satu persatu. Ya Allah, umatku jamaah Sunda Kelapa ini, bereskan semuanya. Ya. Yang malas-malas ikut di situ. Karena sudah masuk jamaah Sunda Kelapa kan. Nah ini bagusnya jamaah ini. Jadi ada yang kurang-kurang sedikit termaafkan karena masuk jamaah. Itulah ala barakatuh fil jamaah. Berkah itu terletak pada jamaah. Ya, jadi perlu membersihkan, menjernihkan jiwa. Jiwa yang jernih tidak perlu mengandalkan guru. Ini menurut seorang sufi besar ini, Al-Muhasibi, ya kan? Dia mengatakan jiwa yang jernih tidak perlu mengandalkan guru spiritual, ya, atau baiat kepadanya. Bagi mereka yang jernih pikiran jiwanya, tidak perlu mursyid, dalam arti tidak perlu pembimbing spiritual, lengket. Pokoknya asal orang sudah jernih pikirannya, menurut Al-Muhasibi, tidak lagi perlu mengandalkan guru spiritual atau berbaiat terhadapnya. Seolah-olah Al-Muhasibi ingin mengatakan yang perlu pembimbing spiritual itu hanya yang jiwanya tidak jernih sehingga dia perlu pertolongan dan bantuan guru spiritual. Orang yang jiwanya jernih cukup berpegang kepada ilmu dan amal yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan hadis, serta perilaku orang-orang soleh terdahulu. Jadi orang yang jiwanya jernih ketika ia membaca Al-Qur'an, Bapak Ibu sekalian, mengalir itu Quran itu, ya, membuka tabir-tabir dirinya sendiri. Ya, inilah aku. Jadi dua. Ini keajaiban Al-Qur'an, Bapak Ibu sekalian. Kita bisa memahami Al-Qur'an, tapi pada saatnya bersamaan Al-Qur'an bisa memahami diri kita. Saya ulangi. Kita bisa memahami Al-Qur'an, kita bisa menafsirkan Al-Qur'an. Oh, kira-kira ini maunya Al-Qur'an ayat ini. Tapi pada saat yang bersamaan Al-Qur'an ayat terutama yang kita baca itu juga tahu, oh ini maunya hamba Tuhan ini. Ini maunya terhadap aku ini. Maka Al-Qur'an itu membuka dirinya, membuka cadarnya terhadap orang yang membaca itu.
Tidak mungkin Quran akan membuka cadarnya manakala orang yang akan membuka cadar itu hatinya tidak jernih. Jadi timbul pertanyaan, siapa yang lebih kuat? Apakah kita yang kuat untuk memahami Al-Quran, atau Al-Quran yang lebih kuat untuk memahami diri kita? Quran dan manusia saling memahami, Bapak Ibu. Mau lihat buktinya, Ibu, bahwa Quran itu berusaha memahami manusia. Sehingga kalangan para sufi mengatakan begini, justru kalau orang sudah hatinya jernih, ya, yang proaktif untuk memahami manusia itu adalah Al-Quran. Oh, ini kelemahannya orang ini, maka saya harus memahamkan diriku seperti ini. Akhirnya orang itu sadar. Jadi Quran yang menyadarkan diri kita, bukan kita yang memahami Al-Quran, kemudian kita menyimpulkan, menganalisis, lalu saya sadar. Itu panjang rangkaiannya. Kalau Quran proaktif untuk menyadarkan kita, baru sepotong ayat kita baca, udah ditangkap, oh ini maksudnya. Bisa dipahami, Ibu. Ibu dalam keadaan kalut pikirannya, buka Al-Quran setelah mengambil air wudhu 2 rakaat salat, acak saja Quran, buka itu yang ada terjemahannya, karena kalau nggak tahu bahasa Arabnya, baca, pasti Ibu, kok Quran ini tahu perasaan saya, kok ayat yang saya baca ini seperti ngerti perasaan saya. Memang dia, Quran itu mengerti kita. Bukan saja kita yang mau mengerti Quran, Quran pun mengerti kita. Bukan mau mengerti, dia mengerti kita, kita baru mau mengerti dia. Kenapa Quran lebih tajam mengerti kita? Siapa sih Quran itu? Kalamullah. Kalamullah dalam ilmu ulumul Quran, Ibu Bapak, itu bukan alam, tapi itu ilmullah. Al-kalam yaitu masuk di dalam al-ayanut thabita. Pernah kan kita bahas malam Jumatan itu. Al-ayanut thabita itu sifat dan ism Allah. Tapi kalau kitabullah itu sudah masuk apa yang disebut dengan al-alamul kharijiyah, sudah alam namanya kalau kitabullah. Jadi ada perbedaannya antara kalamullah dan kitabullah. Kalau kalamullah wilayahnya belum masuk alam, tetapi masih dia bagian rangkaian itu, inner circle-nya dia, belum alam. Tapi kalau kitabullah itu sudah alam. Nah, keistimewaannya Al-Quran yang membedakannya dengan kitab-kitab suci yang lain seperti Zabur, Taurat, dan Injil. Taurat, Zabur, Injil itu hanya kitabullah, kitab Allah, tapi bukan kalamullah. Kalamullah tapi sudah bermanifestasi menjadi kitabullah. Sedangkan Al-Quran satu-satunya kitab suci yang Allah turunkan kepada manusia, di samping sebagai kalamullah, dia juga sebagai kitabullah. Satu-satunya yang diberikan kalamullah hanya Nabi Muhammad, yang lainnya diberikan hanya kitabullah. Ini saya baru mengajarkan kemarin di program S3 calon doktor di PT IKI. Bapak Ibu kan S10. Udah 10 tahun Pak Saiful ya. Ya Allah, kemarin itu kan semester 2. Ibu udah semester keberapa, tahun ke-10 ini? S10, Masya Allah. Nah, maka itu kalau ujian Bu,
tinggal bikin disertasi, itu doktor. Saya ulangi sekali lagi ya, bahwa jiwa yang jernih tidak perlu mengandalkan guru spiritual atau baiat kepadanya. Cukup berpegang kepada ilmu dan amal yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan hadis serta perilaku orang-orang saleh terdahulu. Jiwa yang jernih memantulkan cahaya ilahi. Kalau jiwa itu dicat hitam, kalau cermin itu dicat hitam, ada pantulannya enggak? Bisa kita melihat bayangan enggak? Hati yang berdosa kayak gitu. Kata hadis Nabi, setiap kali kita melakukan dosa bertambah bintik-bintik hitam pada cermin batin kita. Kalau tiap hari kita berdosa, apalagi kalau dosanya belepotan, bersusun-susun, ada warna biru, ditindis lagi warna hitam, pokoknya dicuci 1 tahun belum tentu. Tapi kalau insya Allah kita bersihkan terus Senin Kamis, Masya Allah, bersih sebersih-bersihnya, jernih sejernih-jernihnya, ibu tidak merasakan dirinya berubah, tapi masyarakat sekitarnya itu yang merasakan perubahan itu. Ya, Mpok, ada nggak perubahan nyonya kita semenjak dia rajin ke Sunda Kelapa? Kok jarang marah ya? Oh iya, dari dulu saya mau katakan seperti itu. Rupanya juga supir mengatakan begitu ya. Iya. Ya, mudah-mudahan Sunda Kelapa aktif terus. Dan bukan hanya itu, Mbak, bukan hanya jarang marah, itu tangannya juga ringan. Biasanya pelit minta ampun. Sekarang ini zakat saya ambil ya, terima sebagai sedekah saya ya. Pemberiannya lebih besar daripada gajinya setiap bulan. Ya Allah, panjangkanlah umurnya. Gurunya bos saya. Panjangkanlah umurnya, sehat sehingga aktif cari ilmu. Karena yang merasakan itu bukan ibu. Ibu masih sering gundah tuh, sering jengkel. Tapi in general, secara umum ibu bapak, sesungguhnya kita itu sudah berubah. Yang merasakan itu kucing di rumah. Ya, benar. Sebelum ngaji di Sunda Kelapa, kata kucing, dibiarkan 1 hari habis makanannya itu nggak peduli itu. Semenjak ngaji di Sunda Kelapa, iya, begitu dia melihat kosong tempat makanan saya, coba carikan. Dia mengambil iktibar bagaimana aku kalau mau makan tidak ada makanan. Kucing ini juga bagian daripada aku. Ini contoh. Ya. Yang bersyukur bukan hanya kucing, tapi kembang, tanaman di depan rumah. Ya Allah, Mas, Anda merasakan kelainan enggak? Oh iya, semenjak Bapak Ibu kita ngaji di Sunda Kelapa, tadinya enggak pernah kita disiram ya. Ini pagi sore kita disiram ini, dan dia beli-belai lagi kita kan. Dia sayang sekali kita. Ya. Jadi yang merasakan perubahan itu ibu bapak bukan kita sendiri, tapi yang merasakan perubahan itu tumbuh-tumbuhan. Iya kan? Karena kita kan sudah pelajari di sini bahwa tumbuh-tumbuhan itu juga bertasbih kan ibu bapak. Dan tumbuh-tumbuhan itu berdoa, tumbuh-tumbuhan itu berselawat terhadap kita kan. Masa orang yang setiap hari berdoa berselawat terhadap kita dibiarkan kulitnya, daunnya menguning? Seperti kita berdosa menyaksikan pepohonan, tumbuh-tumbuhan itu menguning karena tidak pernah disiram. Apa enggak begitu Bu? Tanamannya menguning karena enggak pernah disiram. Sedih banget, ya Allah maafkan aku. Aku baru datang dari luar kota. Ya, maafkan 2 hari enggak pernah aku siram. Kucing, maafkan aku. Saya enggak pernah bersihkan kotorannya, padahal engkau juga tidak senang yang kotor. Bukan hanya benda hidup Bapak Ibu, benda mati pun juga. Cermin, jendela dilap, ya, bantal yang tadi ini berseliweran habis bangun, ya, udah selimut di atas ranjang pun rapi sekali.
Karena mereka yakin bahwa pernah dapat pelajaran innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyib. Sesungguhnya Allah itu maha indah, tidak akan menerima orang yang tidak indah. Nah, kalau berantakan tempat tidur kayak gini, pasti tuh Tuhan nggak suka itu. Supaya kita dicintai Tuhan, maka semuanya harus indah, semuanya harus perfect. Masya Allah, jadi semua merasakan efeknya pengajian itu. Saya nggak tahu apakah seperti itu atau tidak Bapak Ibu. Ada kan pengaruh seperti itu. Ya, kalau itu disuruh bersuara, mereka pun juga iya, benar. Nah, bandingkan ketika dulu kita menjadi umat yang liar. Apa yang kita lakukan? Sekarang menjadi umat yang jinak, tunduk, al-khudu, pasrah, tawakal. Subhanallah, Masya Allah. Tanda-tanda husnul khatimah Bapak Ibu. Nah, tadi dikatakan tidak perlu mengandalkan guru spiritual. Ini ayatnya. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Qur'an itu memberikan petunjuk. Apa artinya itu? Sesungguhnya Al-Quran itu memberikan petunjuk. Al-Quran itu ngerti kan kita kan? Jalan yang lebih lurus. Oh, ini maunya pembacaku ini. Ini maunya fansku ya. Kalau Al-Quran itu sebagai artis, kita ini fansnya Al-Quran kan. Sang artis mengatakan, oh ini maunya para fansku ini. Anda mau tentram kan? Kita jawab, iya Al-Quran. Nah, kalau mau, ya dekat dengan Tuhan, jernihkan pikirannya. Sesungguhnya Al-Quran memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Jadi Quran itu mampu memberikan hiburan terhadap batin seseorang. Jadi kalau jernih batin kita membaca Quran, bisa menangis Bu. Enggak tahu kok tiba-tiba nangis. Ya. Quran kalau tampil membukakan cadarnya, pasti kita yang membacanya itu jatuh cinta banget. Kemana-mana bawa Quran. Yang lain boleh enggak masuk. Pokoknya harta benda atau benda pertama yang harus masuk di dalam tas Quran. Quran kecilnya. Ya. Kipas angin tadinya selalu langganan di tas, udah kamu nomor sekian. Ya. Nomor 1 Quran. Dia minta beli handphone yang ada Qurannya. Waduh, canggih. Nah. Subhanallah. Jadi ini buktinya bahwa Quran itu mampu memberikan petunjuknya, mampu menyingkapkan rahasia dirinya untuk ditampilkan kepada fansnya. Kita semuanya adalah pengagumnya Al-Quran. Ayat lainnya, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa ya'lamuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Nah, dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW di antara mereka, yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, menyucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Di sini diartikan al-hikmah yaitu as-sunnah, tapi nanti ada pengertian lain. Nah, dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Jadi memperkuat ayat yang tadi kita baca, Nabi yang membawa atau Nabi yang dibawakan Al-Quran terhadapnya, kemudian juga kita baca Qurannya itu,
Nabi mengajarkan kita tentang apa maksud ayat itu, dan kita pun juga memahami petunjuk-petunjuknya itu. Dengan demikian Al-Quran ini betul-betul mampu mengerti perasaan kita, mampu mengabulkan harapan-harapan kita. Quran juga itu mampu menjembatani keinginan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran itu seperti jembatan yang akan mengantarkan kita kepada yang punya firman, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu kita perlu bersahabat setia dengan Al-Quran. Sahabat Quran ini atau Quran sebagai imam kita, insya Allah Bapak Ibu, selama kita berpegang teguh kepada Al-Quran, dalam hadis itu juga disebutkan, selama kita berpegang kepada hadis, kita tidak mungkin sesat. Yang sesat itu kalau dia tidak dibukakan rahasianya oleh Al-Quran. Al-Quran yang bercadar terhadap orang yang membacanya begini. Kadang-kadang kita membaca Quran, baru baca satu baris malas baru 2 baris, capek, ingat urusan segala macam. Nggak ada yang saya tangkap apa-apa. Itu nggak buka tuh. Ibaratnya TV-nya itu ditutup, itu belum di-on kan. Tapi kalau hati kita itu hadir pada waktu kita membaca Al-Quran, satu persatu disingkap cadarnya. Ya. Tadinya hanya bola matanya 2 biji itu diperlihatkan. Oh ya, matanya cantik banget. Semakin kagum kita terhadap Quran, akhirnya dia buka cadarnya. Dan seterusnya, akhirnya Quran membukakan dirinya seluruhnya kepada kita. Ya Allah, betapa indahnya Al-Quran. Enggak mau berhenti aku menatapnya. Iya. Al-Quran bagi para pembaca yang mencintainya, Al-Quran akan tampil sebagai perempuan di depan suaminya yang sedang pengantin baru. Enggak akan pernah berhenti menatap. Ya, mohon maaf, ini ilustrasinya seniman. Semakin ditatap, semakin jatuh cinta. Akhirnya Al-Quran itu membuka seluruh rahasianya. Tidak ada lagi rahasianya terhadap orang yang bersangkutan. Makanya itu secantik apapun di tempat yang lain, enggak ada lagi. Nah sekarang apakah kita sudah seperti itu? Kita dengarkan suara azan dulu. Alhamdulillah, Bapak Ibu, kita lanjutkan bahwa kalau hadir kalbu jiwa yang bening membaca Al-Quran, maka Quran juga akan membukakan rahasia-rahasianya kepada yang membacanya. Terasa bedanya manakala kita dalam keadaan bersih batinnya, bersih jiwanya, ketimbang kita membaca Quran dalam keadaan semraut jiwa kita. Itu enggak terlihat rahasia Quran. Semakin bersih, semakin bening hati ini, semakin transparan ayat itu. Saya termasuk orang yang mungkin nggak tahu apakah tidak ilmiah atau bagaimana. Seringkali berbeda dengan teman-teman saya di kampus itu. Pokoknya yang paling istimewa itu lebih tinggi ialah mufassir. Yang dimaksud mufassir ialah orang yang mampu menafsirkan Al-Quran karena memiliki ilmu alat. Dia memahami bahasa Arab sangat detail, nahwu sarafnya, balaghahnya, semantiknya. Dia memahami usul fikih,
Dia memahami asbabun nuzulnya ayat. Dia memahami asbabul wurudnya hadis. Dia tahu tarikh tasyri'. Pokoknya seluruh ilmu-ilmu alat untuk menafsirkan Al-Quran itu dia kuasai. Orang yang menguasai ilmu-ilmu alat memahami Al-Quran disebut dengan mufassir. Mufassir itulah yang menjadi hujjah. Mufassir itu dianggap lebih legitimate. Apa itu legitimate? Lebih otoritatif. Apa itu? Otoritatif, lebih sahih. Apa itu sahih? Lebih representatif. Apalagi representatif? Jadi lebih kuat lah gitu ya, lebih hebat ketimbang orang yang memahami Al-Quran tapi tidak menguasai ilmu alat. Itu bahasa Arabnya mufahhim. Orang yang memahami Al-Quran melalui terjemahan, orang yang memahami Al-Quran dengan standar bahasanya sangat cetek, tidak menguasai asbabun nuzul, asbabul wurud, tidak menguasai ilmu nahwu, ilmu saraf, ilmu balaghah, itu mufahhimul Quran. Makanya itu dianggap tidak legitimate, tidak otoritatif, tidak terlalu kuat. Nah, jadi ukuran otoritatif legitimate seseorang ditentukan oleh ilmu alat yang formal tadi, ya kan? Sehingga dengan demikian para jamaah pada umumnya di sini kita tidak bisa lagi disebut sebagai mufassir, ya kan Ibu? Karena kita tidak menguasai jelimetnya bahasa Arab, kita tidak menguasai usul fikih, kita juga tidak menguasai asbabun nuzul, asbabul wurud. Dan kalau mau belajar tentang itu tambah 10 tahun lagi, umur kita nggak cukup. Biayanya juga mungkin bermasalah kita karena harus pergi ke Ciputat sana, PT IKI, IIKI, UIN. Nah, dengan demikian Bapak Ibu, seringkali dipuji bahwa wah hebat seorang mufassir. Ya. Saya bukan mufassir karena masih banyak ilmu alatnya yang lemah. Nah, sering orang menganggap bahwa yang hebat itu mufassir, yang otoritatif, yang legitimate, yang dapat dijadikan referensi, yang dijadikan sebagai pegangan, ialah pendapatnya mufassir. Kalau mufahhim hanya untuk kebutuhan individunya masing-masing. Kalau tafsir, pendapatnya mufassir boleh diikuti oleh orang lain, karena dianggap yang paling benar itu pendapatnya mufassir jika dibandingkan dengan pendapatnya mufahhim. Saya ulangi sekali lagi, mufahhim ia memahami Al-Quran berdasarkan ilmu alatnya yang sederhana. Mufassir yang memahami Al-Quran berdasarkan ilmu alatnya yang sempurna, yang lengkap. Tentu secara logika, mana yang paling kuat Ibu Bapak? Mufassir. Nah, ini dia persoalan. Kalau menurut pendapat ulama tasawuf, saya juga cenderung sependapat dengan ini. Kita tidak boleh terpaku hanya persyaratan formal belaka. Mungkin ada orang yang menguasai persyaratan formal, tetapi dia tidak berhasil menyingkap cadar-cadarnya Al-Quran. Kenapa? Saking pinternya ilmu alat tadi itu, dia merasa segalanya bisa. Orang yang merasa segalanya bisa, maka itu sesungguhnya penyakit batin.
Tidak tawadu kan? Lawannya tawadu. Berarti cermin batinnya tidak jernih. Kenapa? Karena ada keangkuhan di dalam dirinya. Keangkuhan itu menodai, mengotori cermin batin. Mungkin secara logika ia benar memang, tetapi belum tentu apa yang dia tangkap itu aslinya wajah Quran. Dia pakai cadar kok, dia pakai topeng. Ini kamu tangkap nih. Tapi ada orang yang pemaham Quran, bukan mufassir, pas-pasan bahasa Arabnya, tapi dia jatuh cinta banget membaca Al-Quran. Ya Allah, aku mencintai Quranmu. Akhirnya Al-Quran itu membukakan cadarnya. Nih, lihat aku aslinya. Oh ya, saya ngerti Anda. Begitu dipaparkan, kata tafsir, ulama tafsir mengatakan, oh begini. Tapi jamaah Sunda Kelapa menangkapnya, kalau menurut saya begini. Nah, ternyata pada akhirnya yang sesuai dengan kebenaran sejatinya Quran bukan keluar dari pendapat mufassir, tetapi keluarnya dari pendapat mufahhimul Quran. Sekali lagi, untuk mengenal, memahami, dan sekaligus membuka cadar-cadar Al-Quran itu, yang lebih penting untuk kita miliki adalah kejernihan batin. Kurang-kurang ilmu alatnya, Quran sendiri kan memberikan inspirasi terhadap kita kan. Contohnya ayat ini. Apa yang tertera di sini, Ibu? Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qabli lafi dhalalin mubin. Nabi Muhammad itu pada waktu turunnya Al-Quran, apakah mufassir atau mufahim? Buta huruf kok, ya kan? Tapi apa yang terjadi? Kalau Tuhan membukakan dirinya terhadapnya, kalau Quran membukakan cadarnya terhadap orang yang buta huruf, yaitu Nabi Muhammad SAW, itu malah kebalikannya. Dia mengatakan apa? Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf. Jadi kaumnya buta huruf, dirinya sendiri juga buta huruf. Ya. Jadi kaumnya Nabi Muhammad itu buta huruf, dianya sendiri juga buta huruf. Yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, menyampaikan ayat-ayatnya. Subhanallah. Dan menyucikan, jadi sesama buta huruf, tapi mampu saling menyucikan di situ. Dan apa yang terjadi? Masya Allah, kita jadi kiblatnya ke sana kan? Bukan kiblat di sini, di sana kiblatnya. Jadi jangan memandang enteng yang menguasai ilmu-ilmu formal. Nah, belum tentu orang yang menguasai ilmu-ilmu formal sudah sampai tingkat profesor itu mampu memiliki kunci pembuka rahasia Al-Quran. Boleh jadi ada orang yang tidak menguasai ilmu alat tetapi diberikan anak kunci ini, kunci rahasianya. Begitu dia baca Quran, nangis. Tapi begitu profesor tafsir membaca Quran, enggak nangis. Kok apa sih yang kamu pahami? Nangis. Oh ya, saya diperlihatkan wajah aslinya Quran. Saya sendiri belum pernah baca kitab mana ya? Kitab mana, sumber pengambilannya itu di mana? Oh, ini bukan dari kitab. Dari mana? Tiba-tiba muncul di dalam batin saya. Itu divine knowledge. Pengetahuan langsung masuk ke dalam relung-relung batin seseorang tanpa melalui guru. Ingat, ada ilmu pengetahuan yang harus dibaca melalui buku, ada pengetahuan langsung Allah berikan muncul di dalam batin. Tidak perlu bayar SPP, muncul dengan sendirinya di situ. Atau dalam bentuk mimpi. Subhanallah. Yang seperti ini
perlu kita percaya. Ya. Jadi tidak semua orang yang berpendidikan formal yang tinggi, profesor, doktor itu adalah yang paling ahli membaca, memahami kandungan Al-Quran. Jadi tidak mesti harus orang Arab lebih pintar penguasaan bahasa Qur'annya itu ketimbang kita. Kita nggak bisa bahasa Arab, tetapi Allah membukakan pintu batin kita untuk memahami rahasianya yang terkandung dalam Al-Quran. Kira-kira mana yang paling tepat yang harus dijadikan pegangan? Formal kaku atau tawadu tapi tajam? Subjektif lagi kan Bapak Ibu. Saya ingin berikan ilustrasinya. Asy-Syatibi ini ulama besar, pengarang Al-Muwafaqat, itu terkenal sekali, ahli ulumul Quran, ahli usul fikih. Ya, Asy-Syatibi menyurat kepada seorang guru tasawuf yang bernama Abu Abdillah An-Nafzi. Ya. Isi suratnya Asy-Syatibi, ini panjang tapi saya potong nih. Apakah orang yang akan menempuh perjalanan spiritual atau suluk harus memiliki guru pembimbing? Dia bertanya kepada seorang ahli tasawuf. Jadi Asy-Syatibi sendiri ahli usul fikih atau ahli fikih. Ya. Maka dijawab oleh guru tasawuf tadi yang bernama Syekh siapa namanya tadi itu? Oh ya, Abdillah An-Nafzi menjawab, ada dua macam guru, yaitu guru pengajar atau syekhut tarbiyah dan guru pendidik atau syekhul alim. Yang pertama tidak begitu penting, tetapi yang kedua amat penting. Yang paling pertama kita harus punyai adalah syekhul ilm. Ada orang yang mampu menuntun kita. Ya. Bukan orang yang mampu mengajar kita. Mengajar dan mendidik beda kan, Bu? Mengajar transformation of knowledge only. That's it. Tapi kalau mendidik not only transformation knowledge, tetapi dia juga sekaligus sebagai prototipe, teladan terhadap apa yang diajarkan. Lebih bagus mana gitu, pengajar atau pendidik? Nah, untuk ilmu-ilmu batiniyah yang kita perlukan bukan pengajar. Kenapa panjang suratnya? Kalau hanya pengajar, barangkali pengajar itu juga belum terangkat tabir-tabirnya, belum mampu menyingkap batin-batinnya sendiri. Dengan kata lain, cermin batinnya masih belum bersih. Tapi kalau pendidik itu lebih bersih batiniahnya. Karena itu syekhul ilm ya, atau guru pendidik mampu mengangkat dan menyingkap tirai. Tirai itu hijab. Hijab itu artinya dinding yang menutupi kita dengan rahasia itu. Dengan membuka tabir maka rahasia tersingkap, ya kan Bapak Ibu. Pengajar belum tentu menyingkap tabir, tapi pendidik insya Allah mampu menyingkap tabir. Yang dibutuhkan seorang pencari Tuhan bukan pengajar, tapi syekhul ilm, pembuka tabir. Yang bisa membuka tabir itu apa orang pintar atau orang arif? Orang arif. Orang pintar belum tentu bisa membuka tabir. Tapi kalau orang yang sudah arif, ya, maka dialah yang diharapkan membuka tabir itu. Jadi pembimbing spiritual itu diperlukan bagi orang yang ingin menempuh perjalanan. Itu yang disebut dengan mursyid. Tapi kalau orang sudah betul-betul jernih batinnya, maka tidak perlu juga mursyid. Kenapa tidak perlu mursyid? Dia sudah jadi mursyid.
Kenapa? Karena dia tajam batinnya, cermin yang bersih persis akan menangkap wajah yang di depannya. Tapi kalau ada noda-nodanya tidak akan menangkap keutuhan karena terhalang oleh stiker yang menutupi kaca itu. Hidungnya hilang. Nah itu dia. Orang yang bisa mencapai tingkat itu harus wara. Nah ini tambah sedikit, Bu. Wara artinya apa, Ibu? Wara artinya orang yang sangat hati-hati, takut jangan sampai melakukan dosa. Nah, ini sebetulnya cara untuk menjernihkan batin. Contohnya wara. Mudah-mudahan kita semua bisa seperti ini. Ibrahim ibnu Adham, ini seorang sufi juga, tidak mau mengambil upahnya karena khawatir jangan sampai pekerjaannya belum sempurna. Walaupun dia sangat lapar. Ya. Ibu bekerja 1 bulan. Ini gajinya, tanda tangani. Oh, tanda tangan. Bahkan kadang-kadang minta, "Loh kok cuma segini, gak ada tambahannya ya?" Ya. Minta nambah, para pekerjaannya kurang. Ibrahim bin Adham tidak mau mengambil upahnya. Jangan sampai upah yang diambilnya itu dibayarkan misalnya 1 bulan, tapi pekerjaannya tidak seperti yang dituntunkan dalam perjanjian. Itu artinya makan barang syubhat dan bahkan bisa haram. Udah dah, saya bekerja, lebih aku gak usah. Padahal dia lapar. Mampu gak kita menjadi seperti Ibrahim bin Adham? Ya Allah. Ada lagi satu, ini perempuan, pasti bisa Ibu. Namanya Siti Badi'ah Al-Ijiyah. Selama 30 tahun tidak pernah makan daging, buah dan produk impor dari kota Bajilah. Bajilah itu kota dagang di dekat Mekah. Karena penduduknya tidak memberi warisan kepada kaum perempuan. Al-Quran dan hadis memberikan warisan terhadap anak perempuan kepada perempuan. Tapi penduduk setempat itu dia cut. Perempuan gak usah dikasih warisan lah. Nah, berarti dia memakan bukan haknya. Nah, jangan-jangan buah-buahan, daging, makanan, produk-produk itu nanti yang dikirim ke sini dan saya konsumsi, padahal itu haknya orang yang tidak dikasih. Dia nggak mau mengambil barang impor dari negeri itu. Bapaknya sendiri yang bernama Nuruddin, ya, tidak mau makan buah-buahan yang diimpor dari Madinah. Padahal ini kota Nabi. Ini abad tahun ke-10 Hijriah ya. 10 Hijriah itu ya belum terlalu lama lah. Kurangi tambahkan 6. Abad ke-16 ya. Ya jadi tidak mau makan buah-buahan yang diimpor dari Madinah karena penduduknya itu tidak menunaikan zakat dengan baik. Madinah itu kan banyak kebun kurma, di situ daerah-daerah suburnya kan. Pada abad itu terkenal bahwa orang-orang Madinah itu banyak yang enggak beres zakatnya. Maka Nuruddin jangan sampai nanti mengimpor barang di situ, makanan, minumannya itu dari sana, padahal ada persoalan zakat yang belum beres. Takut kalau dia mengambil makanan itu ikut juga menyangkut barang haram di dalam batinnya, dalam perutnya. Seperti ini Bapak Ibu. Kita udah jelas pasti bahwa ini adalah syubhat, bahkan tahu kalau ini adalah tidak benar, masih diambil. Ya Allah. Bagaimana cermin batin seseorang bisa memancar, bisa menangkap cahaya ilahi kalau langganan setiap harinya itu syubhat.
Apalagi kalau langganan setiap harinya itu haram. Banyak sekali mengalir ke nomor rekeningnya. Mungkin hanya separuh yang halal, separuhnya abu-abu, bahkan mungkin juga ada yang haram. Nah, hati-hati rekening kita, Ibu. Tidak mungkin bisa khusyuk dalam salat kalau nomor rekening kita itu selalu diisi dengan sumber-sumber yang syubhat. Syubhat dengan haram itu bagi seorang pencari Tuhan sama. Yang sunat dan yang wajib bagi para pencari Tuhan sama. Sudah tidak bisa membedakan mana yang sunat, mana yang wajib, dua-duanya dilakukan. Ya. Satu makruh, satu haram, tinggalkan dua-duanya. Karena yang haram, yang makruh itu kan adiknya haram. Tinggalkan. Yang sunat itu adiknya wajib, laksanakan. Ya kan Bapak Ibu. Nah, kalau kita sudah mampu konsisten, tidak hanya 1 hari, tidak hanya 1 bulan, tapi istiqamah kita konsisten, tidak akan mengambil barang kita, tidak mengambil barang yang syubhat, maka insya Allah batin kita itu akan bercahaya. Batin itu akan jernih, dan itulah nanti yang akan menangkap cahaya-cahaya ilahi. Dan dengan demikian kalau dipakai mengaji, maka Quran yang kita baca itu tersingkap hijabnya, satu demi satu hijabnya, sampai memperlihatkan keutuhan dirinya di hadapan kita. Maka kita tidak ada lagi keindahan yang lain selain hanya Al-Quran itu sendiri. Mata tidak ingin berpaling dari Al-Quran karena yang maha cantik ada di hadapan kita. Mau mencari apa lagi di sana? Nah, semoga kita semuanya Bapak Ibu sekalian dijernihkan batinnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mampu untuk meminjam mata Tuhan melihat, telinga Tuhan untuk mendengar, dan Quran membuka rahasianya, tabirnya di hadapan kita semuanya. Semoga demikian adanya untuk kita semuanya, para jamaah maupun juga para pendengar di rumah atau dimanapun juga bisa diikuti. Kita baca surah Al-Fatihah, semoga berkah untuk kita semuanya. Ala hadhihi niyyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.